ketika tiba saatnya waktu makan siang, keduanya ini memiliki 3 sepotong roti. Fa'akala, dan keduanya mulai makan raghifaini, 2 roti tersebut. Wa baghiya raghifun, dan tersisa 1 roti. Kemudian kata Laits menjelaskan daripada kisah Nabiullah Isa, faqama Isa ilan nahri. Tiba-tiba Nabiullah Isa bangkit berdiri menuju sungai. Fasyariba, beliau pun minum. Tsumma raja'a, dan kembali kepada posisi pemuda tadi. Falam yajidur raghifa, dan beliau tidak lagi mendapatkan sisa potongan roti yang 1 tadi. Faqala li rajul, maka beliau berkata kepada pemuda tadi yang berniat menemani, man akhadha raghif, siapa yang telah mengambil roti yang tersisa itu? Qala, kata pemuda ini, la adri, saya tidak tahu. Qala, kemudian rawi menceritakan, fantalaqa ma'ahu sahibuhu, kemudian Nabiullah Isa bersama temannya tadi mulai berangkat. Ada tujuan yang lain. Fara'a dhabiyatan wa ma'aha khashfani. Tiba-tiba di dalam perjalanan tadi Isa melihat seekor rusa betina, yang mana rusa betina ini memiliki 2 anak. Berarti rusa-rusa kecil ada 2. Fada'a ahaduhuma fa'atahu fadzabahahu. Salah satu dari anak rusa itu tadi mendekati, maka keduanya pun, salah satu daripada 2 anak rusa tadi disembelih. Ashtawa minhu fa'akala wa huwa dzak, mulai diolah, dimakan. Dalam kondisi selesai menunaikan hajatnya masing-masing, memakan makanan daripada hasil buruan daripada anak rusa tadi, tiba-tiba Isa menyatakan, tsumma qala lil khashaf, dia berkata kepada bangkai anak rusa tadi, ya tentunya tinggal tulang-tulangnya, beberapa dagingnya, kum biiznillah, bangkitlah dengan izin Allah, maksudnya hiduplah. Faqama, dengan izin Allah juga anak rusa itu bangkit, hidup. Fadzahaba, dan dia lari mengejar induk dan 1 anak rusa yang lain yang sudah duluan lari ketika mau dikejar, mau disembelih tadi. Maka fenomena ini disebutkan oleh Isa kepada pemuda tadi, as'aluka billadzi araka hadhil ayata man akhadha raghif. Aku meminta kepada dirimu, sekali lagi, dengan zat Allah yang telah memperlihatkan kepada dirimu tanda ini tadi. Rusa yang tadinya dibunuh, dimakan, tersisa tulang-tulangnya, Isa menyatakan kum biiznillah, hiduplah dengan izin Allah, hidup. Man akhadha raghib, siapa yang telah mengambil potongan roti tadi yang di sungai, saya minum, kembali sudah enggak ada. Aqala, pemuda itu berkata, ma adri, aku enggak tahu. Aku enggak tahu. Kemudian Laits menceritakan, tsumman tahaya ila wadin, berjalan lagi. Dan keduanya berhenti di sebuah lembah.
Fa akhadha Isa biyadir rajul. Maka ketika di lembah tadi, Isa mulai menangkap tangan pemuda tadi, pegang. Famashaya 'alal ma', dan keduanya berjalan di atas air. Wadi itu lembah. Yang di sana ada beberapa air, ya orang bilang kayak danau lah. Udah di pinggir, pegang tangannya, jalan di atas air. Falamma jawaza, maka tatkala keduanya melewati tadi, itu masih dalam posisi di atas air. Qala Isa berkata, as'aluka billadhi araka hadhil ayata man akhadha raghif. Sekali lagi aku bertanya kepada dirimu dengan zat Allah yang telah memperlihatkan kepada dirimu, yaitu dengan izin Allah. Siapa yang telah mengambil roti tadi? Qala, dia menyatakan, la adri, saya enggak tahu. Berarti sudah berapa kali dia ingkar ini? 3 kali. Saya enggak tahu. 2 tanda kenabian beliau ditunjukkan, dan dengan izin Allah, anak rusa yang tadinya dimakan hidup kembali, kemudian berjalan di atas air, sesuatu yang tidak mungkin. Ternyata bersikukuh, saya enggak tahu. Maka Laits menceritakan, fantahaya ila mafazatin, berjalan lagi, kemudian berakhir di sebuah gurun padang pasir yang gersang. Fajalasa, keduanya sama-sama duduk. Fa akhadha Isa fajama'a turaban aw kathiban. Ketika duduk itu, tiba-tiba Nabiullah Isa mengumpulkan beberapa pasir dan kerikil yang kecil, dikumpulkan. Qala, kemudian beliau menyatakan, kun dhahaban biiznillah. Pasir yang dikumpul tadi dan beberapa butiran-butiran kerikil, Nabiullah Isa menyatakan, sekarang jadilah emas dengan izin Allah. Fasara dhahaban. Maka dengan izin Allah, pasir dan beberapa butiran-butiran kerikil itu jadi batangan emas. Faqasamahu thalathata athlaf, maka beliau membagi emas tadi menjadi 3 bagian. Faqala, seraya beliau berkata, thuluthin li, 1/3 untukku, wa thuluthun lak, dan 1/3 untukmu, wa thuluthun liman akhadha raghif, dan yang 1/3 kita sedang nunggu untuk yang ngambil roti tadi. Diam Nabiullah Isa. Faqala, tiba-tiba pemuda ini berkata, ana akhadur raghif, aku yang telah mengambil roti tadi. Qala, kata Isa, fakulluhu lak, semua milikmu, sudah ambil. Ketika melihat emas, baru dia bilang apa? Saya yang telah mengambil roti tadi. Melihat 2 tanda nubuah Nabiullah Isa, dia tidak mau mengaku. Sudah. Wa faraqahu Isa fantahaya ilaihi rajulan minal fil mazah wa ma'hul mal. Wa faraqahu Isa. Sudah. Nabiullah Isa berpisah dengan dia, pergi. Tiba-tiba datang 2 orang pemuda yang lain fil mafazah, di padang pasir tadi. Wa ma'hul mal, yang didatangi pemuda yang membawa harta tadi. Berarti 3 batangan emas itu sudah dia miliki. Fa arada an ya'khudah minhu wa yaqtulah. 2 pemuda yang terakhir, istilahnya begal, perampok, mau ngambil, mau minta, kalau enggak saya bunuh. Emas. Maka dia menyatakan, huwa bainana atlathan, ya sudahlah, kita bagi 3 saja. Mulai jalan otaknya dia.
Daripada saya dibunuh, mending ini dibagi menjadi 3. Sudah bagi 3. Dalam kondisi mereka sedang membagi 3, tiba-tiba rasa lapar menyerang mereka. Nah, kalau sudah lapar, apa gunanya emas di tengah padang pasir? Nggak ada solusi. Solusinya apa? Harus salah satu diutus ke desa yang terdekat untuk mencari makanan. Maka salah satu di antara mereka diutus menuju desa. Dalam rangka apa? Yashtari ta'aman, membeli makanan. Udah. Siapa? Kamu berangkat. Maka faqala alladzi bu'itsu, orang yang diutus ini ketika dia berjalan seorang diri, dia mulai berpikir, li ayyi syai'in uqasimuha ma hadzal mala, untuk sesuatu apa aku harus membagi dengan mereka berdua harta ini. Maksudnya kalau istilahnya orang tuh, aku sudah capek beli makanan jauh, mereka enak-enakan nunggu, kok tiba-tiba ada pikiran dibagi menjadi 3. Walakinni ad'u fi hadha ta'ami summan fa'aqtuluhuma. Niat jeleknya mulai muncul. Enggak. Akan tetapi aku akan letakkan di makanan ini nanti racun, yang dengannya aku akan membunuh keduanya. Berarti emas itu akan menjadi miliknya sendirian. Beli sudah. Pertengahan jalan kasih racun. Bungkus rapi seperti seakan-akan sedia kala. Nah, fafa'ala, maka dia lakukan perbuatan tadi. Sementara 2 orang yang menunggu di tengah padang pasir juga berpikir jelek. Li ayyi syai'in naj'alu li hadha thuluthil mal. Kita ini dengan sesuatu apa kita harus menjadikan emas ini menjadi 3 bagian, 2 untuk kita, 1 untuk dia. Dan jika demikian kondisinya, kalau dia raja ilaina, datang kembali kepada kita, qatalnahu, gimana kalau kita sama-sama membunuhnya? Kan kita 2, dia cuma 1. Masa 2 kalah dengan 1? Bunuh saja, sepakat? Sepakat. Maka ketika mereka sudah sepakat dan mereka melaksanakan niatnya dan membunuhnya, wangtasamnahu bainana, maka kita akan membagi menjadi 2. Niatan yang jahat juga. Maka rawi menyatakan falamma raja ilaihi ma qatalahu wa akala ta'ama famata. Ketika pemuda yang disuruh beli makanan tadi kembali kepada kedua orang temannya, langsung dieksekusi, bunuh, dikeroyok, bunuh. Selesai membunuh, lapar, makan, famata, dan keduanya juga mati. Kata rawi fabakiya dzalikal malu fil mafazah wa ulaika thalathatu qatla indah. Mereka dalam kondisi 3 orang ini sudah terbunuh, sementara harta emas itu, batangan-batangan tadi, masih ada di gurun padang pasir. Gak ada lagi yang memiliki. Wa fi ghairi haditsin Ishaq ibn Ismail, dalam riwayat jalur Ishaq ibn Ismail diceritakan, famarra bihim Isa ala tilkal hal. Di suatu keadaan Isa lewat di tengah-tengah kondisi jenazah-jenazah ini tadi. Karena Isanya sudah pergi melihat orang ini tadi, maka tidak berapa lama setelah itu Isa kembali lagi. Faqala, ketika dia melihat kondisi ini, 3 orang sudah meninggal,
emas batangan tersisa di situ. Kata Isa, hadhihi dunya fahdharuha, ya beginilah hakikat dunia, maka hati-hatilah kalian dalam fitnah-fitnah dunia tadi. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kisah Nabiullah Isa ini banyak dinukil oleh para ulama untuk menggugah jiwa agar introspeksi bahwasanya titik akhir finish orang yang ambisi dengan dunia adalah kebinasaan. Antum bisa melihat Nabiullah Isa dengan nubuahnya, 2 tanda kenabian ditunjukkan. Yang awalnya hanya sebuah roti, yang itu mudah, ringan, dunia. Ditanya, mana rotinya? Oh, saya makan. Kan selesai sudah. Kalau dia jujur, dia selamat. Tetapi dikarenakan ada ambisi, ingin memiliki roti tadi. Yang satu Isa, yang satu itu dirinya, yang satu dia berpikir, kalau satu saya nggak kenyang, sudah saya ambil. Nabiullah Isa ingin minum di sebuah sungai, kembali lagi menanyakan, di mana itu roti? Nggak tahu. Yang apabila kita berpikir, tidak sulit bagi Nabiullah Isa meminta kepada Allah menunjukkan mana roti itu. Tapi Nabiullah Isa ingin menguji temannya ini tadi, jujur atau tidak. Dan diperlihatkan tanda-tanda nubuah beliau. Dan itu tidak semua orang diperlihatkan oleh Nabiullah Isa. Yang seharusnya dia berteman dengan orang yang saleh, apalagi berteman kepada seorang nabi, seorang rasul, itu keutamaan, kemuliaan. Tapi gara-gara sepotong roti, dia menjadi hina bahkan binasa.